ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya ya. Semangat ya walaupun di luar nih mendung, kan ada yang hujan mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih yang sudah hadir di sini ikut join ya. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai ya perkuliahan pagi ini ya, kita awali dulu dengan berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran dan juga pemahaman yang baik ya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Suara saya jelas terdengar ya? Eh, Mohon maaf, perkuliahan saya laksanakan secara online ya, itu karena apa ya? Saya masih pulihan ya, kaki saya belum terlalu pulih benar gitu ya. Jadi apa namanya? Istirahatkan dulu gitu ya. Jadi, kalau next time apa bisa ya, bisa secara offline gitu. Baik, ini apa kabar semuanya teman-teman nih? Sehat ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Apa untuk absensi mungkin bisa diakomodir oleh teman-teman saja ya seperti biasa ya. Bantu nanti sama PJ-nya gitu ya. Ya hasilnya boleh rekapannya dikirimkan ke saya ya atau ke Pak Med. Baik, ini udah siap ya menerima perkuliahan ya. Oke. Sebelumnya ya di pertemuan minggu lalu kan sudah dibahas ya oleh Pak Med. Jadi Pak Mednya hari ini kebetulan berhalangan hadir dikarenakan sedang ada dalam kegiatan P2M ya ke luar kota. Gitu. Jadi yang diminta menggantikan ya saya. Ada tugas nggak dari Pak Med nih? Nggak ada ya kemarin ya, hanya latihan aja ya. Oke, tapi mungkin nanti Pak Med juga akan memberikan tugas ya kepada kelas A dan kelas B. Nah, saya belum tahu nih tugasnya seperti apa. Jadi mungkin apa dikasih kan mungkin ya kepada PJ gitu ya. Oke, nah ini melanjutkan ya materi yang minggu lalu yaitu terkait automata ya, dari bahasa dan automata. Masih ada yang ingat apa itu kemarin yang dibahas? Itu apa namanya? Kalau dari segi automatanya itu merupakan model ya, finite automata ya. Ini model kerja dari sebuah sistem komputer sebetulnya. Ya, jadi apa yang dibahas seputar apa namanya teori konsep dari atau cara kerja dari sebuah mesin gitu ya seperti itu. Jadi kaitannya nanti erat gitu ya dengan materi-materi yang sudah dipelajari gitu ya dari awal semester sampai nanti gitu ya sampai teman-teman membahas suatu apa namanya mengerjakan sebuah skripsi dan sebagainya. Jadi terpakai seperti itu. Oke, kita untuk materi hari ini disamakan dengan yang kelas A ya. Kemarin itu terkait deterministic finite automata atau DFA. Sebelumnya kita bahas dulu, kita coba review dulu ya. Nah, ini terkait materinya akan saya sampaikan, itu kita review apa itu sistem transisi, finite automata, dan DFA ya. Nah, ini nggak banyak kok materinya ya. Mungkin kalau untuk DFA ini akan lebih banyak apa sih automata ini gitu ya, akan banyak latihan soal gitu supaya apa ya cara berpikirnya teman-teman tuh dilatih gitu ya seperti itu. Ya sama kita juga sama-sama belajar lah gitu ya. Oke, karena setiap pemikiran orang itu pasti berbeda-beda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, ini yang dimaksud dengan sistem transisi ya. Jadi adalah sistem yang tingkah lakunya itu disajikan dalam bentuk keadaan-keadaan yang dinamakan dengan state. Nah, makanya kemarin juga sudah dibahas kan oleh Pak Med ya. Jadi komponen apa saja yang ada di dalam automata itu gitu ya. Salah satunya ada yang namanya state gitu. Seperti itu. Jadi apa ada apa ya?
seperti aturan produksi gitu ya, seperti itu, atau ya aturan dan sebagainya, gitu, perintah dan sebagainya. Nah, sistem tersebut ya, nah itu dapat bergerak gitu ya, digambarkannya dari state yang satu ya ke state yang lainnya gitu ya. Nah, ini makanya lebih banyak penggambaran diagram sebetulnya ya. Padahal dibandingkan diagram ada juga penggambaran lainnya itu lewat tabel biasanya. Tapi nanti pasti akan dibantu dengan yang diagram tersebut ya. Jadi akan bergerak ya dari satu ke satu state lainnya sesuai dengan input yang diberikan padanya gitu ya. Jadi kalau ada input A masuk, B masuk, C masuk dan seterusnya sampai apa ya, sampai dicari itu ketemu gitu ya seperti itu. Nah, contohnya mungkin kalau kemarin tuh Pak Med tuh menunjukkan sebuah tape recorder gitu ya. Cara kerjanya mungkin seperti itu. Dan nanti dicarilah di Google, sorry di YouTube tuh banyak ya video apa namanya tape recorder yang memang sudah lama gitu ya. Bahkan saya pun dulu belum sempat mengalaminya gitu ya karena tape recorder juga di zaman itu mahal juga gitu ya seperti itu. Nah, sekarang juga menjadi bahan langka, barang langka, nah, itu naik lagi harganya gitu ya seperti itu. Nah, ini contohnya ya sistem transisi itu misalkan untuk ini tombol lift ya, tombol lift. Nah, jadi kalau misalkan kita klik tombol on, misalkan itu ya, atau misalkan nanti eh, atas bawah lah, misalkan ada yang atau ini tombol lampu mungkin ya, lebih ke on off itu ya. Nah, kalau misalkan ke arah bawah berarti dia mati, kalau ke atas berarti dia nyala, bisa atau mati juga nih sama gitu ya. Atau misalkan kalau tombol lift juga bisa, kalau misalkan kita klik tombol yang ke bawah gitu ya, nah itu nanti mati liftnya akan apa namanya menuju gitu ya, menuju perintah tersebut. Kalau misalkan kita klik tombol ke atas nanti dia akan menuju ke kita gitu ya, seperti itu. Apa namanya misalkan liftnya ada di bawah, kita ada di lantai 5 mau ke 1, nah itu berarti kalau diklik turun berarti kan dia nyamperin kita ya buat jemput. Satu dia baru turun gitu ya. Itu juga salah satu contoh dari sistem transisi gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi transisi ya. Ini dinamakan dengan delta ya. Kembangnya seperti ini, itu representasi matematis atas transisi keadaan. Itu nanti ada samaannya ini seperti di bawah ya. Nah, kemudian juga kemarin juga disebutkan ya ada beberapa simbol ya. Itu pertama tadi delta sudah. Kemudian sigma ya. Nah, sigma ini adalah himpunan dari alfabet atau string inputnya nanti ya. Kemudian Q besar ya. Ini merupakan himpunan keadaan-keadaan. Kemudian untuk fungsinya ini digambarkan seperti ini ya. Jadi nanti Q-nya ini dikalikan dengan sejumlah inputnya gitu ya. Itu berarti akan di apa namanya di dalam kesatuan Q itu sendiri gitu ya. Itu fungsinya. Tadi sistem lift ya, tadi saya bilang contohnya. Nah, di dalam tadi sistem transisi itu ada yang namanya finite automata ya. Oke, apa itu finite automata ya? Finite automata itu merupakan salah satu bentuk sistem transisi, tadi saya bilang. Di sini apa? Memiliki keadaan atau transisi yang terbatas, gitu. Itu ya. Jadi apa namanya jelas gitu ya, terbatas dan jelas. Umumnya digunakan untuk mempelajari tingkah laku piranti penghitung, counter ya, menghitung. Itu kan berarti harus jelas ya seperti itu. Tidak boleh salah, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti keputusannya di akhir itu adalah diterima atau ditolak, gitu ya. Jadi himpunan string dimasukkan, nanti akan diproses oleh yang namanya finite automata ya. Nah, setelah itu ada kesimpulan nih, apakah inputan ini dapat diterima atau ditolak, gitu. Nanti ada apa ya, ada syaratnya lah bagaimana kita menilai bahwa himpunan string tersebut diterima atau ditolak oleh sebuah sistem, gitu ya. Oke, nah, karakteristik ya, karakteristik finite automata. Jadi setiap finite automata ini memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang namanya juga finite ya.
Terus transisi dari satu keadaan ya ke keadaan lainnya itu dapat bersifat, nah ini jenis-jenisnya yang akan kita pelajari hari ini, deterministik ya atau non deterministik ya. Nah, jadi ada dua, deterministik atau non deterministik. Ya, setiap finite automata itu selalu memiliki keadaan awal. State awal tuh pasti ada. Kemudian finite automata itu dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir atau yang kita namakan dengan final state. Jadi nanti kemarin kan sudah ya dibahas juga ya, kalau misalkan yang start itu atau awalan itu dia apa namanya cirinya itu ada tanda panah sebelum lingkaran itu kan. Kemudian yang dinamakan dengan final state itu yang memiliki lingkarannya lebih dari satu, gitu. Yang double. Nah, itu tidak harus di akhir ya. Bisa juga yang tadinya awal menjadi akhir di situ. Itu boleh ya. Jadi yang penting ada awal dan ada akhir. Itu ya. Jika setelah pemrosesan seluruh string ya, nah, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Jadi secara tidak langsung gitu ya, sorry, dengan kata lain gitu ya, suatu string itu, inputan string itu diterima jika dia mencapai state akhir atau tadi final state. Gitu. Kalau tidak mencapai ya berarti ditolak. Ya kemarin contohnya juga sudah sih sebenarnya sama Pak Med ya digambarkan begitu. Itu ya jadi terkait karakteristik dari finite automata. Jadi nah untuk yang akan dibahas pagi ini yaitu terkait deterministik finite automata atau DFA. Ini ada lagi kalau non deterministik itu NFA. Itu nanti pasti ada perbedaan gitu ya. Ya. FA, kita masuk DFA-nya ya. DFA itu merupakan tadi singkatan dari deterministik finite automata. Nah, deterministik itu artinya tertentu ya atau sudah ditentukan gitu atau di sini fungsi transisinya sudah ditentukan ya sudah ada ya seperti itu. Nah, notasi matematisnya ini ya. Jadi M itu nama DFA-nya. Kemudian Q besar tadi sudah ya himpunan keadaan DFA ya. Kemudian sigma itu adalah himpunan stringnya atau alfabet di sini ya, baik itu 0,01 kemudian apa huruf gitu ya, seperti itu A, B ataupun dan sebagainya. A dan lain. Kemudian delta itu, nah itu fungsi transisinya gitu, apa ya, yang menyebabkan ya atau perintahnya untuk bergerak ya dari mesin itu bergerak dari satu state ke state lain. Nah, Q0 adalah merupakan keadaan awal, gitu. Boleh keadaan akhirnya di Q0 ya boleh-boleh aja, gitu ya. Namun tetap disebutnya dibagi dua ya, ada Q0, ada F. F itu final, jadi final state, itu keadaan akhir. Ini apa lima tuple ini ya, kalau M kan dia namanya ya, tapi yang dihitungnya yang tuple-nya ini deh, 5 ini. Ini 5 tuple yang memang harus ada dalam DFA. Tuh, ya. Nah, penyajiannya ya itu disajikan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram transisi ya atau state diagram transition gitu ya. Eh, diagram diagram tersebut ya berupa grafis berarah atau directed graph ya. Nah, kenapa makanya kita belajar yang namanya graf itu ternyata untuk menggambarkan sebuah mesin juga itu menggunakan graf ya. Jadi diagram tersebut berupa grafis berarah atas transisi ke keadaan gitu ya. Ya, itu penyajian DFA. Nah, ini ada. Ini juga sudah sebetulnya ya beberapa lambang. Nah, simpul menyatakan keadaan ya tadi. Simpul ini yang namanya simpul ya. Tanda panah itu menyatakan transisi. Dia ke sini gitu ya. Atau nanti dari sini ke sini gitu ya, boleh aja.
Kemudian label menyatakan simbol masukannya. Ini yang dimasukkan adalah huruf A misalkan gitu ya. Kemudian huruf B. Angka juga boleh 01 dan seterusnya. Ya, nah apa namanya dinamakan tadi awalan itu cirinya adalah tanda panah di sini. Di sebelum apa lingkaran ya, di luar lingkaran di sebelah kiri ini. Kalau final state ya, nah ini dia double lingkarannya ada dua gitu ya. Nah, kalau ada ini baru dia dinamakan sebagai final state. Jadi ini awalan, ini akhirannya. Boleh akhiran di sini boleh ya, tergantung dari kondisi, tergantung dari inputan yang diberikan. Oke, coba ya, saya bahas perlahan, contoh-contohnya seperti apa gitu. Harus punya pelatihan. Nah, contohnya ya, nah kita udah mulai masuk ke contoh nih. Sini kan dia terbatas ya, jadi satu state itu menerima satu inputan gitu ya, ceritanya seperti itu. Nah, karena finite ya, finite itu berarti terbatas. Eh, biasanya ya finite ini juga eh, ada tuh satu metode dalam pembuatan game ya, nah, itu dia menggunakan finite, jadi, gerakan terbatas mungkin ya, konsepnya seperti itu. Nah, desain suatu DFA ini eh, silahkan mendesain begitu ya intinya ya untuk menguji ya string 1101 ya terdapat dalam string masukan atau tidak. Jadi intinya 1101 itu dia diterima atau ditolak gitu ya. Nah, asumsikan himpunan alfabetnya 0,1 ya. Kemarin juga sudah dibahas ya. Nah, ini contohnya pembuatannya. Wah, ini pusing Ibu. Nah, ini contohnya dulu, nanti kita coba bahas cara membuatnya seperti apa ya. Nah, ini diagram transisi keadaan ya. Nanti notasinya juga disebutkan. Ini beberapa sumber juga berbeda penulisannya. Namun intinya sama saja gitu ya. Kalau di sini dia dibuat simpel. Ada yang dijabarkan dulu, misalkan tadi sigmanya itu apa gitu ya. Kemudian Q-nya itu ada apa saja di sini. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan. Ini Q besarnya kan. Kemudian sigmanya adalah 0 dan 1 kan gitu ya. Berarti di sini sigmanya nih. Ikutin aja yang tadi fungsi transisi ya. Gitu. Kemudian apa deltanya ya. Deltanya nanti ada di sini dijabarkan di bawah. Nah, jadi fungsi ini bisa dijabarkan dengan tabel ya di sini. Nah, kemudian Q0 itu apa? Berarti awalannya tadi yang Q0 ya, Q0 apa? Q saja tadi tidak salah ya, saya lupa. Ini Q0 ya. Q0-nya ini kemudian F-nya atau state akhirnya atau keadaan akhirnya yaitu yang Q4 ya. Makanya di sini Q4 gitu. Nah, ini yang apa? Yang lingkaran double gitu ya. Nah, ini menentukan state-nya memang yang butuh latihan gitu ya. Kalau ini kebetulan sudah ada nih, bisa ditentukan gitu ya. Nah, intinya kita akan menguji 1101 tadi kan ya. Nah, berarti eh, ini dari gambar yang sudah ada kita, apa namanya? Sebetulnya dari sini dulu sih harusnya fungsi transisi ini gitu ya. Q0 ya. Nah, Q0 dia ini kan kalau misalkan ada inputan 0 berarti kemana nih? Berarti ke dirinya sendiri kan ya. Berarti di sini tulis 0. Kemudian Q0 ya dengan 1 ya. Dia kemana nih 1 nih? Dari Q0 1 arahnya ke Q1 gitu ya. Kemudian nggak ada lagi ya. Nah, sekarang Q1-nya. Karena kan hanya dua, ada 0 dan 1. Jadi ini inputannya ya, ini apa himpunan state-nya gitu ya. Nah, kemudian Q1 gitu ya yang mengeluarkan 0 gitu ya. Mana? Ke Q0 ya. Jadi lihat panahnya sebetulnya. Bisa lihat panahnya ya. Nah, memang untuk diagram ini memudahkan apa namanya sketsa gitu ya. Ini arahnya kemana gitu ya. Apakah lurus atau misalkan balik lagi atau dia looping gitu seperti itu. Ini fungsinya ya. Jadi terus Q1 dengan Q1 itu kemana? Ke Q2. Maka tuliskan seperti ini ya. Terus Q2 yang menurutkan 0 itu ke Q3 ya. Q2 1 adalah mana nih? Ketiga 1 ke 4 ya, Q4 sorry. Nah, terus keempat juga begitu, dia looping di situ sendiri ya.
nolnya ke dirinya sendiri ya, yang satunya juga sama gitu ya. Nah, untuk mengujinya kita lihat gitu ya, 1101. Ini kan satu ya, pas ya kalau ini ya, 1101 ya. Ini menuju final state nggak? Coba saya tanya. Kita coba pada nyimak nggak? Masuk nggak nih ke state akhir? Halo? 1101 diterima nggak? Iya, Iya. diterima. Ya, jadi kan apa dikatakan diterima itu ketika inputan itu ya berakhirnya bermuaranya di final final state gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah dibuat seperti ini sebetulnya kita bisa menguji kombinasi bilangan lain gitu ya. Nah, silakan tuh diuji nanti kira-kira yang ditolak mana, yang diterima yang mana gitu ya. Seperti itu. Namun tantangannya ketika membuat diagram ini tadi apa? Menentukan state-nya aja sih, banyaknya state gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya misalkan, oh ini langkahnya ya, sorry. Ini pendekatan dalam mendesain DFA ini apa diberikan apa ya gambaran lah gitu ya. Yang pertama itu coba kita buat diagram transisi ya, kemudian kita buat DFA 5 topolnya tadi ya dari diagram ini gitu ya. Jadi kita buat dulu ininya, baru kita terjemahkan ininya boleh gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya, buatlah suatu DFA yang dapat menerima string yang berakhiran dengan dua buah nol. Asumsikan himpunan alfabetnya 0,1. Berarti kalau ini tadi nih di sini 0,1 ya. Kemudian harus kita jabarkan sebetulnya. Jadi kok apa ya namanya ya? Pasangan apa saja yang mungkin gitu ya dari 0,1 ini yang dia menerima dua buah nol belakangnya gitu. 0,0 masuk nggak? 0,0. Bisa ya? 0,0 Bisa, Bu. bisa. Terus 1100 gitu ya. Gitu kan? Nah, kemudian intinya yang di belakangnya itu dua buah nol gitu ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi karena dia hanya dua ya, ya kita bisa langsung aja nih biar langsung ke final state gini aja udah gitu ya. Mungkin nanti ada juga yang mau gambar cukup Bu, mungkin dua state aja gitu ya. Ini dibuat karena kita di sini ada looping itu bisa saja gitu ya. Namun kalau yang mudahnya, nah ya sudah kita yang 00 ini karena kan ada banyak apa namanya banyak pasangan gitu ya, banyak pasangan yang memang dia di belakangnya itu memuat dua buah nol gitu ya di akhirannya. Nah, ini kita buat seperti ini bisa ya, ini nol nol gitu ya. Nah, kombinasi lain ini udah pasti diterima ya. Nah, kombinasi lain kan bisa aja satu nol nol kan, ini satu nih, terus dia nol nol diterima gitu ya. Nah, kemudian tapi kalau misalkan satu nol nol, nah ini satu misalkan, terima pada tolak nih. Tolak ya, karena di belakangnya tidak ada nol juga kan, satu nol nol satu di sini dia. Jadi berakhirnya juga dia di state sini, jadi bukan di final state gitu ya. Jadi eh, pikirkan juga kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Intinya seperti itu. Jadi makanya nanti bisa tuh mulai memodelkan state-nya seperti apa. Ya, kemudian kombinasi-kombinasi lain digambarkan. Ya, makanya ini tidak satu orang itu bisa berbeda gitu antar satu orang antar satu mahasiswa ini kemarin juga sudah dibuktikan ya pada saat di kelas gitu ya itu satu orang mahasiswa tuh beda-beda pemikirannya gitu ya. Nanti tinggal kita pilih yang memang baik lagi gitu ya, yang mana nih yang memang logis gitu ya, yang memang sesuai aturan gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk contoh tadi menerima string yang berakhiran dengan dua buah nol ya. Nah, kita asumsikan 0,1 aja ininya ya. Nah, ini dibuat di FA5 tabelnya ya. Ini
kumpulan state-nya, ini inputnya ya, ini tadi apa? Deltanya ya, delta itu fungsinya ya. Nah, fungsinya dijabarkan di bawah sini. Kemudian state awalan dan state akhir. Nah, untuk melihat ini kita bisa lihat di sini Q 0 ke yang apa namanya 0 itu dia menuju kemana gitu ya, itu Q 1 gitu ya. Kemudian Q 0 yang memuat angka 1 kemana, yaitu ke dirinya sendiri, betul kan? Ya. Terus Q 1, sorry, 1, 0 ya, mana ke Q 2 gitu ya. Terus Q 1, 1 ada, nah ke Q 0 gitu. Kemudian Q 2 gitu ya, Q 2, 0 itu dia ke Q 0 ya, Q 2, 1 juga ke Q 0 gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca kembali gitu. Oke, nah kemudian contoh lain. Buatlah DFA yang dapat menerima semua string yang memiliki 001 di dalamnya. Wah, ini banyak nih, berarti ini juga sama sigmanya 0,1. Nah, tapi nanti dikondisikan di mana yang string yang memiliki 001 tuh bisa masuk gitu ya. Nah, contohnya gini. Jadi ya hematnya kita langsung saja gambarkan 001 ini langsung masuk state akhir gitu ya. Nah, sisanya berarti kita coba buat gitu kemungkinan-kemungkinan yang lain seperti itu ya. Ini misalkan satu di sini gitu ya, karena nanti kalau ada inputan yang satu juga dia bisa masuk gitu kan. Ini kan kebetulan contohnya sederhana gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau ini kan 1 gitu ya, masuk gitu ya. Karena dia bilang semua string yang memiliki 001 di dalamnya. Berarti kalau misalkan 1111 misalkan ya, itu nggak ada ya, nggak bisa dia ya, seperti itu. Kalau misalkan 01 doang, misalkan ya berarti berapa tuh? 10, ini kebetulan 100 semua ya. 001 itu ya, seperti itu. Nah ini, contohnya seperti ini ya kalau dibuat. Ini tinggal dijabarkan dalam bentuk tabelnya ya. State-nya itu ada 4 ya, Q0 sampai Q3. Kemudian sigma dari inputnya itu 01 ya, sama. Kemudian deltanya di bawah sebagai berikut. Kemudian Q0 ya sebagai awalannya dan Q3 sebagai final state-nya ya. Jadi kalau digabungkan seperti itu M ya dalam kurung Q0 sampai Q3 0,1 delta itu di himpunannya ya. Himpunan dari sebuah DFA. Ini isinya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya. Sebenarnya nih mencoba dibuat emang enaknya kalau di ini ya bisa coret-coret nih di papan tulis. Coba saya ini deh ya nanti coba. Jadi suatu string itu dinyatakan diterima gitu ya ketika rangkaian string akhir itu mencapai final state tadi saya bilang. Jadi kalau tidak mencapai ya berarti dikatakan ditolak ya. Nah coba kalau misalkan seperti ini ya nomor 1, buatlah DFA dengan ketentuan dimulai dari 0. Ini banyak ya pasti ya. Misalkan ini ada istilah sebenarnya. Jadi kalau dari sigmanya 0,1 kita buat lagi ke bawah itu misalkan L, ya, L itu language bahasanya tuh kita jabarkan dalam satu himpunan misalkan dari 0 itu ya bisa ada 0 ya 0 0 01 ya kemudian triple 0 ya 010 pokoknya yang dimulai dengan 0 pasti banyak ya gitu ya 011 bahkan 00000. Nah, itu kan berarti masuk semua ya, terima ya. Berarti ini lebih singkat gambar state diagramnya gitu. Tuh ya. Nah, kita coba gambarkan. Saya coba dulu deh pakai apa ya? Paint coba ya. Kita pakai
Nah, ini saya kurang perlengkapannya. Jadi mungkin kalau ya bisa langsung di sini sih ya. Cuma apa deh. Coba kita biasakan ada awalannya gitu ya. Coba ya gambar saya nih. Mohon maaf kalau tidak bagus gitu ya. Nah, ini aduh. Nah, ini nervous kayaknya nih. Itu ya. Eh kalau misalkan mau ya sebenarnya nggak ada aturan sih, cuma masanya susah nih gambar key-nya di sini nih. Kalau mau ABC juga boleh sebenarnya. Ini key 0 ceritanya. Ini awalannya gitu ya. Dia kan dibilang tadi diawali dengan 0 kan. Kita coba nih kita transferkan ya yang 0 ini langsung menuju karena semuanya tuh pasti ada nolnya juga gitu ya. Nah, Q1. Nah, ini kali ini ya. Nah, ini kita langsung jadikan ini aja state akhir. State akhir. Sorry ya. Nah, ini kan tadi di sini 0 ya, yang berawalan 0. Nah, kan tidak hanya 0 ya. Ya, bisa jadi kan 010, 001 gitu kan. Nah, ini kita bisa di sini kita buat looping. Sini. Ini boleh digabungkan gini ya, 0, 1. Apakah ini sudah sempurna? Ada baiknya kita lengkapi dengan yang namanya date state. Date, apa bacanya? Die. Jadi atau trap state. Jadi jebakan penjebakan Batman ya, jebakan state. Jadi biar apa? Biar kalau ada inputan selain yang di depannya 0 dia tetap masuk gitu ya. Nah, misalkan di sini 1, tapi dia tidak akan pernah mencapai step akhir gitu ya. Jadi kita coba buatnya. Nah, ini ada istilah-istilah ini mungkin ya nanti boleh dipelajari lagi. Biasa begini ya. Nah, ini kita looping dia ke dirinya sendiri. Teman-teman pada bisa lah gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata ada inputan yang tidak diawali dengan 0, misalkan 1 gitu ya. Nah, dia akan masuk ke tab 1, tapi dia ke sini gitu ya. Jadi sudah kita setting, itu maksudnya. Sudah kita setting tuh state gitu ya. Nah, 1, 0 gitu kan. Nolnya kemana? Ke sini lagi. Jadi terus berputar-putar di sini gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa 1011 itu ditolak gitu. Tapi kalau misalkan 0010 sini ya. Kalau 0010 terima apa ditolak nih? Ini mudah nih. Terima apa ditolak? Diterima. Terima ya. Karena dia langsung masuk ke sini ya. 0 terus loopingnya di sini lagi 0 gitu ya. Satunya dia di sini lagi gitu ya. Nolnya juga di sini lagi. Jadi dia diterima. Makanya ini diagram yang simpel untuk digambarkan, padahal nanti inputannya bisa banyak ya, asalkan dia dimulaikan dengan nol. Kayak kemarin yang diminta oleh Pak Mep, ya genap atau ganjil itu ya, seperti itu. Sampai sini paham ya, bisa ya. Jadi harus banyak berlatih, tidak cukup satu soal saja gitu. Jadi banyak kemungkinan gitu biasanya ya. Mungkin nanti soal-soal di ujiannya juga begitu gitu. Nanti tolong uji gitu ya, string ini gitu ya. Nah, itu nanti dibuat tuh DFA-nya dengan segala kemungkinannya gitu. Tadi simpelnya mungkin kayak gitu aja. Kalau memang udah ditentukan yang mau diuji, tinggal kita buat aja gitu satu 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 gitu ya. Nah, itu mungkin secara simpelnya mungkin kalau teman-teman yang apa lebih apa namanya mempelajari lagi silahkan gitu ya, mengulik lagi. Nah itu untuk contoh yang tadi ya. Mesti mau nanya dong. Ya Bu. Iya ya. Kalau itu kan dari Q0 ke Q2 itu buat apa ya, Bu? Apa Itu cuma khusus nah itu buat menolak? ya ya. Ya. Ya untuk menolak kan tadi kalau finite itu kan biasanya dia udah ditentukan. Oh, ini. Jadi ini trap aja, jebakan gitu Oh. bilang. Ya jebakan. Ini Ini boleh kalau ada, boleh tidak. ah, Ya. kalau Kalau ya, secara umum nggak usah
dibikin nggak apa-apa kan, Bu ya? nggak apa-apa. Tapi kan kan gini ya, maksudnya daripada tuh langsung kita tolak gitu loh, paham nggak? Kan Iya. kita lihat angkanya langsung ditolak nih. Wah, kan seenggaknya dia kita tes dulu gitu kan. Kayak misalkan kayak apa ya? Kayak inspeksi alat gitu ya kalau memang di pabrik gitu kan, ya. Ini Iya. layak atau tidak layak. Kita kan udah kelihatan misalkan ya dari apa namanya dari fisika, ini ada yang sobek, ada yang rusak gitu ya. Tapi kan kita harus ngikutin prosedur biasanya kan kayak gitu ya kalau sistem. Tapi kalau memang mau simpelnya tidak digambar maka itu memang kemarin kan juga tidak disebutkan oleh Pak Med, ini tambahan aja gitu ya, seperti itu. Ternyata bisa juga kita buatkan sebagai trap gitu, jebakan Ah, gitu ya. oke, Tapi Bu. paham kan ya, intinya Iya, seperti paham, itu Bu. sih Ya, ya. makasih, Oke, Bu. ya sama-sama. Oke, kemudian bisa nggak ya nanti apa namanya dicoba ya digambar ya. Terus kemudian kalau yang selanjutnya apa tadi nih? Eh, sini. Buatlah DFA ya bilangan 0 dan 1 namun dengan panjang stringnya 2 gitu. Nah, kira-kira nih pasangannya gimana nih? Kita asumsikan 01 kan. Berarti hanya ada apa? 00 ya, gitu ya. Kemudian 01 ya. Kemudian 10 dan 11 gitu ya. Nah, seperti itu. Itu berarti gimana? Kurang lebih ada berapa step berarti? Ada 3 lah ya. Ada 3. Boleh dibikin lagi di akhirnya itu yang tadi apa? Trapnya kalau enggak ya nggak masalah. Ini. Jadi kalau 01 namun panjang stringnya 2. Ya, berarti kan kalau ini ya. Itu. Oke, kita coba ini ya. Hmm, Jadi kalau misalkan eh, tadi berarti sigmanya itu 0 sama 1 lah. Ya, 0, 1. Terus kita jabarkan. L-nya itu terdiri dari himpunan apa aja nih yang terbaik? Ya, sorry. Eh 2 ya tadi ya. Panjangnya 2 gitu ya. Berarti ada 0, 0 gitu ya. Kemudian 0, 1 gitu kan. Terus 1, 0. Tangannya ya. 1 sama 1. Nah, ini kan lebih sedikit nih. Gitu ya. Hmm. Ini gimana nih caranya gitu ya. Gue batasi dulu deh. Mungkin bisa seperti ini ya. Ya. Oke, ini kita buat awalannya seperti nol. Nanti ini tolong kalian teman-teman lengkapi nanti ya dengan apa tadi fungsi apa ya ungkapan matematisnya ya, tolong dibuat nanti fungsi transisinya gitu ya. Tidak lengkap. Nah, ini berarti nol ya. Kita menuju ke karena di sini dia langsung ya yang 2 bilangan gitu, kita boleh tuliskan di sini nol gitu ya. Ini ya. Oke. Bisa 00, 01 kan gitu ya. Nah, berarti
kita buat aja di sininya 0,1 gitu ya. Terus di sininya kita tuh kemudian sini lagi kurang jarak I2 ya. I2. Nah, ini kan karena 2 tadi ya. 2 saja kan. Ini kita langsung aja boleh nih. Langsung ke final state seperti ini. Nah, di sini 0, ya. Kalau mau dibuat apa? Tadi seperti jebakannya tadi di sini boleh ditambahkan. Nah, ini misalkan ya ada apa? Key misalnya kurang bagus. Sini misalkan apa? 0,1. Nah, kan 0, ya. Kalau ini inputannya 0, ininya 0 kan tetap di akhir ini ya, bisa ya. Terus 0, 1 gitu ya. Nah, ini apa? Jadi satu state itu satu inputan ya, tapi kita boleh di sininya dituliskan 0,1, 0,1 untuk mengirit gitu ya. Nah, kemudian kalau inputan yang pertamanya 1, terus 0, nah sini kan. Nah, berarti kalau di selain ini, nah dia pasti akan ke sini. Jadi apa namanya, kita langsung menolak gitu ya, seperti itu. Intinya gitu. Itu ya, jadi apa ya? Kalau sarannya mungkin dari kita lihat keadaannya itu apa saja gitu ya. Kemudian baru kita tentukan kira-kira butuh berapa state gitu ya. Nah, untuk mengira-ngiranya mungkin enaknya memang digambar dulu gitu ya. Baru kalau misalkan udah ketemu gambarnya, baru kita bisa menuliskan fungsi lagi transisi di dalam tabel biar lebih rapi gitu ungkapan matematisnya gitu ya. Nah, eh, ini untuk berarti yang menjadi tugas ya. Ini dari tadi saya doang gambar gitu ya. Nah, nanti tugasnya nih boleh coba kerjakan yang nomor tiganya gitu. Nah, buatlah DFA yang tidak bisa menerima input AABB. Nah, berarti kan eh, kita definisikan sigmanya itu A dan B ya. Nah, nanti berarti karena ini ada 4 ya, itu ada berapa kemungkinan tuh gitu ya. Apa namanya, ini langkahnya tidak ini sih, belum belum apa namanya, eh, belum apa ya namanya ya, mungkin belum banyak dibahas. Nah itu coba gimana caranya tuh buat DFA yang tidak bisa menerima input AABB tuh. Jadi boleh apa namanya, berkelompok ya, boleh berkelompok apa namanya, eh, berapa orang nih, ada 30 lah ya, boleh berdua-berdua nih berdiskusi. Nah, gimana caranya kita membuat DFA yang tidak bisa menerima input AABB gitu. Apakah bisa diselesaikan secara yang tadi gitu ya, atau ada cara lain gitu ya, entah itu dibalik atau apa gitu. Bisa ya. Nah, kan jadi apa namanya, silakan gunakan referensi yang ada. Nah, itu apa namanya, oleh-oleh dari saya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang untuk DFA ini tidak terlalu banyak yang dibahas gitu ya. Nah, nanti karena ada lagi, tapi jangan langsung dilangsungkan juga materi selanjutnya gitu ya, nanti apa satu-satu saja gitu. Itu coba didiskusikan ya, apa namanya, boleh mulai dari sekarang berdiskusi kalau memang apa namanya bisa via WA atau apa kayak gitu ya, boleh aja. Jadi silakan coba dibuat TFA-nya ya, yang tidak bisa menerima input A, B, B. Ini sekarang inputnya huruf nih, sama aja, konsepnya sama kok. Jangan ini ya, jangan lihat
temennya ya. Usahakan coba punya ini sendiri nggak gitu ya, pemikiran sendiri nih gitu. Coba sebelum nanti dapat tugas dari Pak Med gitu ya. Coba dulu. Ada yang sudah mulai apa? Terbayang. Oke, saya kasih ini aja mungkin ya. Em, Banyak pilihan lah, terserah nanti ya. Mungkin bisa ini diperbolehkan dibalik dulu ya. Jadi kita setting misalkan menerima AABB. Nah, nanti setelah jadi ya, itu baru kita balikan lagi tuh ya. Yang tadinya state ya menjadi non state. Yang tadinya non state jadi state. Jadi state ini bisa lebih dari dua kalau ini. Itu eh, clue-nya ya, petunjuknya. Jadi sekarang berarti dicoba ada sekitar berapa ya, kurang lebih ada 14 kombinasi mungkin ya, coba nanti dibuktikan. Jadi kan ini AABB, nah nanti kan kalau dari AB itu kan mulai dari bisa input A aja gitu ya, terus B gitu ya, terus apa, eh, A, B, AB, AA, AB gitu ya, terus BA, BB gitu ya. Nah, terus apa lagi? AAA gitu ya, terus AAB gitu ya, ABA dan seterusnya sampai empat empat apa namanya? Empat kombinasi ini gitu ya. Itu kan berarti banyak tuh. Itu coba di ini dulu. Makanya nanti bikin state-nya itu bisa kita ubah dulu nih yang bisa menerima input AABB dulu gitu. Jadi nanti ketahuan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa muncul dari kombinasi A dengan B. Nah, nanti kalau sudah ketemu baru kita balik. Itu udah clue-nya. Silahkan dibuat ya nanti diagramnya gimana tuh. Saya kasih clue aja awal dan akhir. Ya, jadi untuk tidak banyak yang dapat apa dibahas gitu ya. Ini sama kok dengan yang kelas kemarin, cuma mungkin apa namanya kalau kelas kemarin kan langsung ya di kelas latihannya gitu ya. Tapi saya lupa tuh ada tugas atau tidak gitu ya. Sepertinya ada juga. Nah, ini juga sama saya coba kasih oleh-oleh gitu ya. Nah, ada berbagai sumber silakan digunakan ya. Ada banyak dari YouTube ya, dari atau mau nanya ChatGPT. Kalau nanya ChatGPT harus diuji lagi ya, jangan langsung percaya gitu. Tapi kalau bisa dari buku ya dan sebagainya, dari jurnal dan sebagainya. Nanti mungkin saya share ya PPT-nya ya. Jadi tugasnya silakan berdiskusi dua orang ya. Yang tadi saya jelaskan itu digambar lagi berarti ya, tambahannya ini nomor satu nomor dua di. Jadi nanti tolong dibuat ininya nih. Apa? Saya kan tadi belum menambahkan ya, hanya menggambarkan saja ini. Jadi membuat 5 topolnya. Nah, 5 topolnya silakan dibuat ya, gitu. Untuk nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Berarti apa namanya tugas teman-teman yang menggambar saja tuh hanya yang nomor tiga aja, tapi untuk yang satu dua itu kan apa namanya kan gambarnya udah tadi saya kupas ya, ya silakan digambar kembali, kemudian dilengkapi dengan yang nomor tiga ini dan jangan lupa setiap nomornya dilengkapi juga dengan 5 topolnya ini, gitu. Jadi biar ketahuan gitu ya mana saja yang menjadi himpunan state-nya ya, himpunan string inputnya, kemudian apa namanya deltanya gitu ya, state awal juga state akhirnya gitu ya, gitu.
cukup jelas ya. Jadi silakan tugasnya yang 3 soal ini dibuat gambar dan apa tadi tema toponya ini. Spesial yang nomor 3 itu silakan teman-teman mendeskripsikan sendiri gambarnya seperti apa. Ya, karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu ya. Cuma tadi clue-nya udah saya kasih bocoran gitu, boleh lah seperti itu. Ya, tapi kalau ada cara lain silahkan. Yang bisa dimasuk masuk ke akal gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Eh, Apa namanya kurang lebihnya mohon maaf ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu atau didiskusikan? Saya rasa cukup jelas sih tadi ya. Bu, saya Ya. mau tanya. Kemarin sih Pamet kasih kami tugas, Mm-mm. udah dikumpulin di G Drive, apakah Oh, dikumpulkan ke ibu juga? it- Dikasih ke ibu juga? oh ya, enggak. Kalau itu yang pertemuan satu kan? Iya, iya Bu. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa akses. Boleh deh, saya juga deh. Saya juga bisa akses kan berarti ya? Ya, boleh, boleh. Ya bisa akses kok Bu. Nah, takutnya nanti saya yang cek juga. Oke. Nanti tugasnya nambah sama yang pertemuan dua ini ya, biar berlatih ya, nggak apa-apa ya. Deadline-nya kapan Bu yang ini? Jadi silakan berdua-berdua ya. Nah, ditentukan sendiri-sendiri aja. Nanti ditulis tangan ya kalau bisa. Karena kan kalau tulis tangan tuh beda sama apa namanya, sama yang di komputer gitu. Kalau tulis tangan tuh beneran kalian paham gitu ya. Itu di folio bergaris, nanti di scan saja ya. Jangan lupa dilengkapi nama sama NIM. Ya, namanya kan siapa aja ya, sama timnya. Kemudian NIM sama kelasnya boleh ya. Itu paling ya, Sabian dan Deadline-nya teman-teman kapan Bu? minggu depan aja. Oh, sebelum kelas Bu, pas Ya, hari ya sebelumnya. sebelum kelas boleh. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oh, ya sama-sama. Untuk absen aman ya, Sabian ya. Aman Bu, cuman Saya saya izin. belum Oh ya, nambahin NIM-nya sih Bu, nggak apa-apa. oh, Teman Bapak. nambahin. Saya jangan dulu keluar, saya izin ini ya, apa izin screenshot dulu ya. Nih ya. Bapak kalau nggak bisa on cam nggak masalah. Saya mau lihat nama-namanya saja. Audio. Ini ada yang ambil deep learning ya? Ada Bu. Ya untuk deep learning ini belum ini ya, karena saya apa namanya eh, harus koordinasi dulu dengan Pak Med gitu ya, seperti itu. Menentukan materi-materinya. Oke, kalau begitu mungkin saya bisa akhiri ya pertemuan untuk hari ini ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan juga partisipasinya. Mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan ya. Eh, saya akhiri dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yuk, Terima kasih Bu. sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu.